Nah, ikhwan fillah yakum rahimin wa rahimakumullah taala ajmain. Poin yang pertama, sikap berlebihan dan pertengahan. Kita akan bacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama, Syekh yang mulia, Islam sangat melarang kita berlebih-lebihan melalui sejumlah ayat dan hadis. Agama kita adalah agama pertengahan di antara seluruh agama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian adalah umat pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak pula menganggap sepele. Kami ingin yang mulia Syekh Shalih bin Ghanim As-Sadlan memberikan penjelasan agar kami tahu apa saja sebab-sebab terjadinya fenomena yang kini menimpa sebagian negara Islam, dan tolong didefinisikan apa makna sikap pertengahan dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan balasan yang baik kepada Syekh. Nah, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, anjakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Ini pertanyaan yang pertama dilontarkan oleh seseorang kepada Syekh, ingin menanyakan kepada kita semuanya, ikhwan fiddin anjakum, dan kita berharap kita juga mendapatkan faedah yang disampaikan penanya dari jawaban oleh muallif, itu Syekh Shalih bin Ghanim. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kita tahu bahwa Allah menyebut agama ini sebagai agama yang mudah. Jadi agama Islam adalah agama mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuridukumul yusra wa la yuridukumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kepada kita semuanya, jangan dipersulit, permudah. Agama ini mudah. Nah, beliau mengatakan agama ini mudah, murah hati dan rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia, seluruh alam. Binatang, hewan, semua diatur oleh Islam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, fa idza qataltum fahsinul qitlah wa idza dzabhtum fahsinuz zibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau membunuh, bunuhlah dengan baik. Ketika engkau menyembelih, nyembelih dengan baik. Islam adalah agama rahmat semesta alam. Nah, dan menyebut umat ini sebagai umat pertengahan, sebagaimana ayat kita sampaikan tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah, atau umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, katakan dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah, yang dikeluarkan untuk manusia. Umat Islam adalah umat yang terbaik dan kita harus meyakini tersebut. Nah, agama Islam ini adalah kebenaran. Jadi Islam adalah benar, tidak boleh ada keraguan kepada kita. Karena Allah Jalla wa Ala telah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa, kata Allah, mencari agama selain dari Islam, mencari selain dari Islam agama, mereka mencari tersebut, maka mereka tertolak dan mereka di akhirat, kata Allah, akan menjadi rugi. Nah, ikhwan fillah yakum rahimina wa rahimakumullah taala ajmain. Dan di antara kebenaran dan kesesatan, nah, dan cahaya di antara dua kegelapan, itu agama Islam. Agama Islam penerang. Agama Islam adalah penjelas. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Selanjutnya beliau mengingatkan kembali, Islam mengingatkan umatnya untuk tidak mengikuti dua umat. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani, yang Allah benci dengannya dan Allah sesatkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh setiap di dalam rakaat salat kita bermohon agar jauhkan dari pelaku tersebut orang yang dibenci dan orang yang disesatkan, Yahudi dan Nasrani. Nah, ikhwan fillah anjakum rahimin wa rahimakumullah taala. Seperti yang sudah disampaikan ikhwan, Islam juga menyandang sifat sebagai agama yang mudah. Umat yang menyandang sifat sebagai umat pertengahan, tidak hulu dan tidak juga kebablasan. Islam tidak bermudah-mudahan untuk membunuh sana dan sini sebagaimana dilakukan oknum-oknum, tidak memperhatikan mana laki-laki mana perempuan,
Tapi Islam juga disyariatkan berjihad. Tapi di dalam berjihad mempunyai aturan-aturan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah taala. Maka beliau menyebutkan di antara poin yang perlu kita garis bawahi. Salah satu di antara dua ujung tersebut adalah sikap berlebihan. Dan ujung yang satu adalah sikap yang beranggap sepele. Sikap pertengahan yang bukan merupakan sikap berlebihan ataupun sikap yang menganggap sepele adalah asas agama ini. Sikap pertengahan adalah semua urusan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala dengan keras mengingatkan hambanya dari sikap berlebihan dan memaksakan diri. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah taala. Sampai Allah Subhanahu sebutkan banyak dalam ayat Al-Quran. Allah sebutkan di antaranya dalam surah Sad ayat 86. Kata Allah, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mukallifin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepada kalian atasnya, yaitu di atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain. Jadi Allah juga menyebutkan beliau sebagai teladan. Allah sebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kaum, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwan fillah rahimakumullah taala. Maka dari dua ayat tersebut menjadikan pelajaran bagi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap adil dalam segala urusan. Nabi tersebut bersikap adil dalam segala urusan, baik dalam ibadah, hubungan beliau dengan Rabbnya, hubungan beliau dengan keluarga, dan juga sesama manusia. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah sosok penuh kasih sayang, menyayangi umat. Beliau bukan sosok yang keras. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu ya Muhammad itu keras, Nabi Muhammad keras, berhati keras, tentu mereka menjauhkan diri sekeliling. Ini Allah Subhanahu menyebutkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lembut, mempunyai sifat kasih sayang. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya kita sebutkan pernah satu terjadi. Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 orang yang datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka halaman 10. Jadi mereka menanyakan amalan Nabi. Dia menanyakan amalan Nabi. Seakan-akan mereka menganggap bahwa amalan Nabi tidak seberapa dan hanya sedikit. Ini 3 orang tersebut yang menganggap. Seorang di antara mereka berkata, "Aku tidak akan makan daging." Ada yang mengatakan. Yang berikutnya berkata, "Aku tidak akan menikah." Wah, dia tidak mau menikah. Dia akan menjadi bujang sejati atau menjadi nekwan sejati. Yang lainnya berkata, "Aku akan terus berpuasa dan tidak akan pernah berbuka." Nah, yang terakhir berkata, apa yang dikatakan? "Aku akan selalu sholat malam dan tidak akan tidur." Ucapan tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW. Ketika mendengarkan ucapan tersebut, apakah Nabi bangga? Orang yang sholat terus tanpa tidur, orang yang tidak menikah fokus untuk ibadah. Orang apa lagi tadi? Orang yang berpuasa terus. Puasa amalan mulia atau tidak? Puasa amalan mulia. Sampai disebutkan dalam hadits qudsi, seluruh amalan anak Adam itu seluruh untuknya, illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Wa ana ajzi bi, aku yang akan membalasnya. Salat. Salat adalah ibadah yang utama setelah bersyahadat. Ibadah yang mulia. Orang ini berazam dia tidak akan tidur, dia akan salat malam terus. Seorang tersebut akan berazam dia tidak menikah, dia akan fokus ibadah. Mungkin dia menganggap keluarganya akan melalaikannya. Ada juga yang mengatakan dia ingin berpuasa terus.
Ketika mendengarkan ucapan tersebut, apakah Nabi membenarkan? Nabi mengatakan, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza lakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah SAW mengatakan, ada apa dengan kaum-kaum yang mengatakan demikian dan demikian? Akan tetapi kata Nabi, aku berpuasa, aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, situ terbalik ya terjemahannya. Situ puasa dulu kan? Nah, itu pentingnya kita belajar. Kata lakinni usalli wa anam, aku salat dan aku tidur, wa asum wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita-wanita. Kata Nabi, faman raghiba an sunnat, siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, bukan termasuk dari golonganku. Ikhwani fi din anyakum rahimina wa rahimakumullah taala ajmain. Ini mengingatkan kepada kita disuruh menjadi pertengahan. Jadi orang yang soleh tersebut bukan menghabiskan waktunya dengan solat, bukan menghabiskan waktunya dengan puasa tanpa yang lain, tetapi mereka bagaimana melakukan solat, tetap solat sebagaimana yang lain, tetapi juga berinteraksi bagaimana dengan makhluk dan memberikan manfaat kepada manusia. Nah, ikhwan fillah anyakum rahimani wa rahimakumullah taala. Nabi menjelaskan bahwa agama ini kokoh. Tidak ada seorang pun mampu melakukan segala yang ada di dalam agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal din matinun fa'arghilu fihi birifqin fa innal munbatta la 'ardan qata'a wa la dhahran abqa." Sesungguhnya agama ini kokoh, maka masuklah ke dalamnya dengan lemah lembut, karena tunggangan yang sudah letih tidak bisa menempuh perjalanan dan tidak bisa lagi ditunggangi lagi. Nah, ikhwan fillah anyakum rahimakumullah taala. Jadi prinsip sikap berlebihan ini berlaku dalam masalah akidah. Masalah ibadah juga adalah masalah perilaku. Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu bahaya. Ada orang yang berlebihan akhirnya mudahnya mengkafirkan kaum muslimin. Ada yang berlebihan kebablasan menganggap agama sama. Kita umat pertengahan. Nah, ikhwan fillah alaikum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Itu di antara yang kita dapat ambil faedah di dalam pertanyaan yang pertama. Nah,